Ta'ala, orang yang dia meninggalkan salat, maka dia akan dipanggil dulu, dinasihati dulu, bahkan kita ancam atau diancam, kalau anda tidak salat maka akan kami bunuh. Itu mazhab Hambali. Wah, parah sekali Islam. Bukan. Kalau kita mengatakan Islam itu parah, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang akan membakar rumah kaum muslimin yang laki-laki di dalamnya tidak ikut sholat berjamaah? Lebih parah lagi, apakah kita berani menentang Rasulullah SAW? Gak akan berani kita. Tidak akan berani. Tapi paling tidak apa? Ini adalah bentuk ketegasan. Bentuk ketegasan bahwa kita itu betul-betul harus menjaga sholat dan mengamalkannya, tidak boleh meninggalkannya. Al-Imam atau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala itu menjelaskan, alladzi yadhhar li, bagi saya, annahu la yughfar illa bitarkil mutlaq bihaitsu la yusalli abada. Seorang yang tidak sholat itu tidak dihukumi kafir, ya, selama apa? Dia masih mengerjakan sholatnya, kecuali dia betul-betul seumur hidupnya tidak mengerjakan sholat, maka apa? Barulah dia dihukumi kafir. Wa amma man yusalli ahyanan fa innahu la yughfar. Adapun mereka-mereka yang kadang sholat, kadang enggak, setahun sekali, setahun dua kali, sebulan sekali, seminggu sekali, maka dia tidak dihukumi kafir. Tidak dihukumi kafir. Naam. Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan dalam firman-Nya, dan ini merupakan dalil yang bijak sekali bagaimana menghukumi seseorang. Fa in tabu, ketika seorang yang dia tidak mengerjakan sholatnya, meninggalkan sholatnya, fa in tabu, apabila mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah, dan dia mendirikan salat, kemudian wa atawuz zakah, dan dia menunaikan zakatnya, fa ikhwanukum fid din, maka dia tetaplah saudara bagi kalian dalam Islam. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, yang Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan ayat-ayatnya bagi orang-orang yang mengetahui dan mau mengetahui apa yang telah Allah taala sampaikan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa ikhwanukum fid din. Jadi sekiranya seseorang yang dia itu bertaubat, menjaga salatnya, mendirikan salatnya, menunaikan zakatnya, maka dia adalah saudaramu dalam Islam, dalam keimanan. Nah, ayat ini itu dihukumi bagi mereka-mereka yang mengatakan orang yang meninggalkan salat adalah kafir. Kenapa kafir? Ya tadi, kalau dia mendirikan salat, fa ikhwanukum fid din, mereka adalah saudaramu atau dia adalah saudaramu. Artinya, ketika orang itu tidak mengerjakan salat, meninggalkan salat, maka dia bukanlah golongan umat Islam. Ini yang dihukumi oleh sebagian ulama. Naam. Kemudian hukum kafirnya seorang yang tidak salat itu ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Yang membedakan seorang muslim dengan mereka orang-orang musyrik dan orang-orang kafir adalah mereka orang musyrik dan orang kafir tidak mengerjakan salat. Seorang muslim malah mengerjakan salat, itu seharusnya. Jadi apa bedanya ketika seorang itu tidak mengerjakan salat dengan mereka-mereka yang kafir dan musyrik, mereka juga tidak mengerjakan salat. Antum pernah melihat
orang-orang non-Islam sholat? Ada? Gak akan ada. Tidak akan ada. Ibadah dengan ibadahnya masing-masing, dan ibadah yang mereka kerjakan itulah ibadah, bukan sholat. Ibadah dengan keyakinan mereka yang mereka pahami tata caranya, dan itu beda dengan sholat. Jadi seorang muslim itu sangat berbeda dengan orang musyrik dan orang kafir. Seorang muslim mengerjakan sholat, sedangkan orang musyrik dan kafir tidak mengerjakan sholat. Hukumnya berarti seorang yang dia tidak mengerjakan sholat sama seperti orang musyrik dan orang kafir. Ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian, Nabi SAW menegaskan, perjanjian antara kita umat Islam dengan mereka orang-orang kafir dan musyrik adalah apa? Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan salat, mereka tidak. Kemudian menegaskan, faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat tersebut, dia. Kalau ada yang mengatakan, tadi Anda sampaikan, ini ustadz dikit-dikit kafir, bukan kita yang menegaskan, Nabi SAW yang mengatakan. Kita menyampaikan qala Allah, qala Rasul. Kalaupun ada penjelasan, oh ustaz ini mengatakan tidak kafir kok, thayyib, silahkan. Nah, tapi yang tadi Anda sampaikan bahwa ikhtilaf di sini itu hukum di sini ada ikhtilaf di antara para ulama. Bahkan ketika ada yang menegaskan bahwa salat dihukumi kafir, apakah kafirnya di sini sudah betul-betul kafir anil millah, keluar dari Islam, atau dia masih muslim? Sebagian mengatakan keluar sudah dari Islam, sebagian mengatakan tidak. Kalau dia keluar dari Islam, dia tobatnya dengan apa? Bersyahadat. Tapi sebagian mengatakan tidak. Seorang yang tidak mengerjakan sholat, dia kafir, kafirnya itu fasik. Artinya Allah Subhanahu wa taala tanpa bersyahadat. Gimana caranya? Jadi tobat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, kemudian mengerjakan sholat setelahnya. Ini ikhtilaf di antara para ulama. Naam. Kemudian kita juga perlu menegaskan dan memahami bahwa tidaklah para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka belajar langsung kepada Rasulullah SAW itu memahami, melihat bahwa tidak ada satu dalam perkara agama ini, khususnya dalam bentuk ibadah, yang amalan tersebut apabila ditinggalkan pelakunya kafir, melainkan salat. Seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syaqiq Al-Basri rahimahullahu taala, ya, yang beliau riwayatkan hadis dari ayahnya pun juga dari sebagian sahabat seperti Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'un kufrun ghaira shalah. Mereka tidaklah melihat ada satu amalan, apabila amalan tersebut ditinggalkan dihukumi kafir, tidak ada satupun amalan tersebut melainkan apa? Salat. Melainkan salat. Seorang yang dia tidak puasa, apa hukumnya? Kafir? Tidak. Asin, bermaksiat. Seorang yang tidak menunaikan zakat padahal dia bisa menunaikan zakat, hukumnya apa? Asin, bermaksiat. Seorang yang tidak mampu, hukumnya apa? Asin. Dan ini muttafaq di antara para ulama. Kenapa? Karena tidak ada satupun hukum atau dalil atau hujjah yang menegaskan orang yang tidak puasa dikatakan kafir, orang yang tidak zakat
walaupun padahal karena dia pelit itu kafir. Orang yang tidak berhaji itu kafir, tidak ada. Tapi orang yang tidak mengerjakan salat itu kafir, ada hukumnya, ada dalilnya. Ini yang membedakan. Ini yang membedakan. Dan para sahabat Nabi SAW semua sepakat. Orang yang dia tidak mengerjakan satu amalan wajib contohnya, itu belum tentu dihukumi kafir. Tapi beda dengan sholat. Ketika dia tidak mengerjakan sholat, itu akan dihukumi kafir. Karena apa? Ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Wa hadza yakunu kal minas sahabah ala anna tarikas salah yakfur. Maka dari sini kita memahami ijma'nya para sahabat radhiyallahu taala anhum yang apa? Yang mereka betul-betul meyakini orang dihukumi kafir. Maka dari sini kita paham betul bagaimana dahsyatnya hukum seorang yang meninggalkan salat. Tapi juga jangan kita melihat oh ini ikhtilaf di antara para ulama. Ini juga menjadi masalah yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana banyaknya kaum muslimin ketika melihat adanya satu hukum yang hukum itu tidak dibolehkan, maka mereka akan mencari-cari dalil atau mencari-cari pendapat para ulama yang membolehkan. Yang mereka mengatakan ini dilarang, dia akan cari bagaimanapun caranya, dia akan mencari pendapatnya seorang alim yang mengatakan hukum ini boleh. Ada terjadi sekarang? Ada itu. Ketika apa contohnya yang lain apa? Contoh yang lain adalah masalah riba. Ketika banyak para ulama, jumhurul ulama yang mengatakan bahwa riba itu haram, dikit atau banyaknya, maka orang yang bermuamalah dengan riba, dia akan mencari celah. Pokoknya riba itu boleh. Akhirnya apa? Dia carilah, baca-baca, buka fatwanya para ulama. Oh, ternyata ada seorang alim yang membolehkan apa? Membolehkan riba. Apa dasarnya? Riba itu boleh asal bukan adhafan mudha'afah. Tidak berkali-kali lipat, tidak dilipat gandakan. Riba itu boleh kalau sedikit, kalau banyak tidak boleh. Akhirnya apa? Wah, ini saya akan mengatakan riba itu boleh. Diambil hukum yang paling mending, paling enak. Terjadi sekarang, terjadi. Adzan? Baik, tafadhal. أشهد